Ya, balik lagi di konten bereaksi. Kali ini kita akan menonton film Indonesia. Jadi film mengenai perjuangan seorang pasangan yang lagi mengusahakan punya anak ya. Dan film yang kita tonton adalah Liora, Penantian Buah Hati. Iya. Jadi filmnya dipimpin oleh Marsha Timothy sama sebagai Meutia Hafid dan Darius Sinatria sebagai Fadriansah. Dia ada Widiawati sebagai ibu Mutia dan lain-lain. Jadi seperti yang tadi kita bahas ya, film ini mengisahkan pasangan suami istri ya, si Mutia dan suaminya yang lagi mau punya baby ya, karena sebelumnya dia ditanya mulu kapan gitu ya. Umurnya juga udah lumayan. Iya, udah lanjut. Nah, sebenarnya sih nggak tahu ya, kan nggak ada backstory ceritanya memang mereka susah punya anak atau memang sengaja nunda gitu ya kan. Pokoknya intinya mereka pada di titik tertentu kayak nggak bisa, ya udah ayo kita usahain gitu. Jadi film ini berdasarkan kisah nyata. Betul. Dari Ibu Menteri kita ya, Menteri Komdigi, Bu Mutia yang masih dong. Jadi ceritanya diangkat menjadi film. Itu film ini Liora ini. Dan Liora ini juga nama anak pertamanya mereka ya. Mereka udah berusaha ya, tapi tuh ternyata dengan cara alami nggak berhasil. Gitu kan. Akhirnya konsul lah ke dokter apa yang sebenarnya terjadi gitu kan. Dan ternyata memang dari dokternya pun ngasih tahu kalau si Fadri suaminya memang punya kualitas spermanya kurang. Terus juga si Mutianya ini punya masalah di tuba fallopianya yang mampet ya, sumbat. Jadi makin susah tuh buat punya anak. Nah dokter secara normal, nah, dokter menyarankan untuk menanam benih embrio. Jadi mau mana nih, mau satu atau mau kembar gitu kan. Cuman kembar tidak disarankan gitu. Tapi akhirnya mereka milih memasukin dua embrio gitu ya. Terus akhirnya setelah penantian mereka akhirnya si Mutia hamil anak kembar ya. Nah, dalam prosesnya kan karena kita sudah tahu ya kalau Mutia ini kan dulu sebagai menteri ya. Sebagai menteri sibuk sering kerjaannya ke daerah-daerah. Iya, pergi ke sana. Tapi kalau di film ini dia jadi anggota DPR. Kehidupan dia sangat sibuk gitu loh. Ya. Jadi kayak waktu dia untuk istirahat mungkin sedikit kurang gitu kan. Pada akhirnya mereka harus dapat kabar kalau anak kembar mereka tuh yang pertama gagal gitu ya. Atau keguguran di usia yang dini lah ya. Masih kecil, masih jadi janin. Putus semangat, putus asa. Tapi mereka mau mencoba lagi gitu. Dan akhirnya saran yang kedua adalah bayi tabung. Dengan diangkatnya tubuh sapi ya? Iya, fallopianya diangkat. Lalu ditanam kembali tuh bayi tabungnya. Dengan proses yang sebenarnya nggak terlalu kita pahami. Mohon maaf kalau ada kesalahan, tapi intinya seperti itu gitu. Jadi kan ini film sebenarnya keseluruhannya tentang bagaimana sih cara bayi tabung itu tuh bekerja gimana sih gitu kan. Jadi dia juga menjelaskan hal itu dengan baik sebenarnya ya. Jadi menjadi sebuah pelajaran dan ini juga kayak gini gitu kan. Terus berhasil nggak kira-kira? Apakah berhasil? Apakah dia akan keguguran lagi? Saya tonton di filmnya. Jadi kayak ya sebenarnya film gimana struggle yang gimana mereka suami istri juga kadang fasenya down sampai yang di titik nggak bisa saling nyemangatin satu sama lain ya. Terus akhirnya juga jadi nyalahin Tuhan macam gitu. Belum stigma kayak dari agak mungkin ada tekanan ya, ada reason yang orang tuanya neken dia buat berhenti kerja macam gitu. Fokus aja faktor keguguran hamil, pertama itu kan karena dia kerja terus capek anak gimana. Tapi di situ ada suaminya yang membela dengan bilang kayak dia suka kerja kok. Iya, suka kerja, dan itu memang kebahagiaan istrinya gitu. Jadi dia kan wakil rakyat. Jadi kalau bisa di sepanjang scene ini kayak kita melihat wah sosok suami yang too good to be true, tapi kayak begitu sosok suaminya yang sampai ada fase menyakitkan yang satu sama lain. Iya, si Mutianya mau yaudah kamu nikah lagi aja. Aku tidak bisa punya anak kan. Gitu. Nah, akhirnya ketemu solusinya. Apa solusinya?
sebenarnya bingung juga karena pas sepanjang film kok bisa syuting di DPR ya. Jadi ternyata film ini ya itu tadi di awal ternyata Ibu Menteri. Jadi kalau dari Menteri bisa punya akses ke situ. Karena dia beneran di DPR gitu ya. Nah, kalian juga kalau nonton jangan expect kalau ini film bisa untuk segala kalangan ya. Karena secara look dan isi ini adalah film untuk menengah ke atas. Terus segmentasi juga memang orang-orang yang lagi struggle sama punya anak gitu ya. Dan mungkin bisa saling, kalau nonton ini bisa apa ya, ngerasa ke-trigger, bisa juga ngerasa terhibur ya untuk semangat gitu kan. Tapi sebenarnya mungkin tujuan filmnya buat semua ibu yang mau punya anak dan lagi berusaha gitu ya. Kalau selalu ada jalan gitu. Selalu ada jalan. Kalau punya uang. Karena berapa budget buat bayi tabung di sini ya kalau dihitung-hitung. Itu udah keluar ratusan juta tuh. Lebih mungkin ya. Selalu ada jalan kalau kita berusaha, dan selalu ada jalan kalau kita selalu percaya sama rencana Tuhan dan menyerahkan diri dan pasrah gitu ya. Kalau ya takdir kan ya udah gimana, kita kan harus menerima apa yang jadi takdir kita. Jadi intinya buat film ini ya oke sih. Dan setiap scene-nya enak dilihat. Enak dilihat. Maksudnya filmnya ya film mahal lah. Jelas punya budget untuk membuat look dan semua detail event itu detail kayak di rumah sakit, terus proses gitu proses pembedahan embrio lah gitu tuh jelas ya. Kan kadang-kadang jadi kayak teredukasi gitu, seperti ini gitu. Jadi yang kurangnya di film ini ya mungkin dalam penulisan cerita ya, mungkin penulisan naskah di sini tuh kurang, perlu diperhatikan gitu. Dan juga mungkin dari gimana dengan pemilihan kata dalam dialognya kurang pemilihan kata, beberapa pemilihan kata di dialognya itu tuh kayak terasa kurang pas aja gitu. Beberapa scene juga kelihatan lompat dari satu scene ke scene lain. Karena kan ini diproduksi sama PH yang sama dengan Pengen Usai di Sini. Saya tuh kayak mereka tuh selalu punya formulanya tuh kayak agak sama tapi in a bad way. Maksudnya agak perusahaan naskahnya yang harus di up lagi lah buat kayak film. lompat gitu. Kadang kita beberapa kali bingung ini tuh kapan, ini tuh gimana, ini kok tiba-tiba jadi gini, tiba-tiba udah begitu gitu. Mungkin di situ kurang smooth untuk tulis naskahnya. Itu juga mengakibatkan chemistry antara pemain juga berkurang gitu. Karena kayak penting itu buat perusahaan naskah. Kayak misalnya di awal udah dibangun kayak gini itu setengah kadang pas Pak bingung gitu kan, gitu. Jadi kayak bertanya-tanya. Pulangnya malam banget abis dari mana? Sama kita juga beberapa kali kayak bingung, ini sebenarnya tuh kerjanya apa gitu ya. Kita baru reveal tuh udah sejam film ya. Bahkan kita sejam kalau film. Dia pengangguran. Atau jam film baru ketahuan kalau dia kerja kantoran juga. Cuman kalau ada scene yang Papa kok pulangnya malam? Ini tadi ngurusin adik-adik apa gitu tadi. Ada di angkatan gitu ya. Ada di alma mater tuh maksudnya gimana apa? Dia tuh ngapain? Itu ada scene yang ganggu, sebenarnya ganggu dong. Maksudnya apa? Itu referensinya kemana? Apa? Gitu. Karena kan kalau kita lihat dari nuansa filmnya kan serius ya dari bukannya. Suaminya juga cool aja gitu ya, bukan yang bercanda-bercandaan, emang serius. Dan ya udah cool dan bijaksana dan mengerti istrinya lah. Nggak banyak komedi atau nggak ada, malah nggak ada komedi sama sekali gitu. Cuman itu kadang kalau scene-nya harusnya sedih, kita jadi harus berpikir dan nggak into ke situ gitu. Kayak reveal kalau ternyata mamanya punya kanker, itu kan maksudnya ternyata dia ada penyakit, tapi kan selama ini kayaknya biasa-biasa aja gitu, maksudnya nggak ada yang care ke situ. Mungkin kenapa harus ada gitunya gitu? Menjembatani dari scene ke scene untuk mengambil itu, harusnya kan kayak di film itu kan ada jembatannya ya, dari scene ke scene sampai ke klimaks puncaknya biar sedih gitu kan. Cuman kayak apa ya, sebenarnya nggak ngerti sih film ini mau dibawa kemana, kayak dengan adanya ibunya yang sakit atau gimana kan akhirnya dia termotivasi lagi untuk berubah gitu kan, segala macam. Cuman tuh ya itu mungkin kurang smooth ya dalam penceritaan. Balik lagi ke naskah yang lain. Balik lagi ke penulisan naskah. Coba diperhatikan nih buat penulisnya nih. Jadi karena udah segalanya kalau dari kita kan dari kemarin sama ya, dari cast,
dari lokasi syuting dan segala macem, bahkan dari shootnya udah cakep gitu kan. Apalagi ini kan base-nya udah ada, jadi dari kisah nyata, jadi lo tinggal ambil cerita aja kan. Salahnya ya gimana lo nggak nge-wasting time buat nambahin scene yang nggak perlu gitu aja. Jadi ceritanya, mereka sebenarnya kata simpel ya tentang perjuangan pasangan buat punya anak, ya udah di situ aja scoopnya gitu. Lo nggak usah lebar ke nanti dia tiba-tiba ngapain, tiba-tiba Ya, ada itulah. apa, tiba-tiba covid. Tapi Ya emang mungkin ceritanya mungkin pas ceritanya kayak covid, gitu. cuman kan ya mungkin pas covid yang masih relevan gitu ya, karena sepanjang film sebelumnya tuh kayak sebenarnya mau dibawa kemana sih gitu filmnya. Berapa rating untuk film Liora Penantian Buah Hati? 7,9 Aku 6,5/10, semoga bisa lebih baik lagi. matang lagi karena ini udah film Oke, ini film ketiga Paragon kayaknya. Tapi keren sih untuk pemilihan karakter, oke. Kita pengikut film Paragonnya dan menantikan film-film bagus lainnya gitu dari Paragon. Jadi jangan lupa nonton di bioskop, masih ada ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di konten reaksi selanjutnya. Bye bye.